Halo Sobat Gurame, kembali lagi bersama saya Fahri di Pondasi, podcastnya dari PSSI. Di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari kepengurusan PSSI langsung ya Bu. Ya, Beliau ini bernama Ibu siapa kalau boleh tahu? dia, Oh, iya, Ibu ya, Hidayah, Dia Hidayah sebagai Komtab Sepak Bola Wanita, salah satu komite di PSSI Kota Bandung. Kota Bandung. Nah kan ini Bu ya, Piala Wali Kota ini kan diperuntukkan untuk sepak bola wanita di Kota Bandung teh. Ya, Jadi sejak kapan sih sepak bola wanita di Bandung itu ada, Bu? kalau kapan ada mungkin dari tahun 70-an ya, Iya. sudah ada karena kebetulan kakak saya sendiri juga mantan pemain nasional ya. Jadi setahu saya sih sejak saya kecil tuh udah ada sepak bola wanita, bahkan waktu timnas juga masuk ke piala pernah juara 2 itu waktu melawan Thailand tahun 80-an gitu. Jadi sebenarnya udah ada sepak bola wanita tuh dari dulu gitu. Ya. Hanya saja mungkin belum seramai sepak bola laki-laki ya. Ya, gitu. Iya, belum karena kan budaya kemudian juga masih pandangan masyarakat belum menerima seperti sekarang. Kalau sekarang sih alhamdulillah animonya sudah jauh lebih baik dan jauh lebih banyak pemain-pemainnya. Nah, sebelum adanya Piala Wali Kota untuk wanita ini sebelumnya ada pertandingan nggak, Bu? Sebelum ada piala ini? Kalau pertandingan untuk seleksi pemain ya, itu Ya. pasti ada. Tiap tahun program dari PSSI, ada Piala Pertiwi, kemudian juga ada Porda, itu rutin dilakukan. Nah, sekarang tujuan kita melakukan pelaksanaan Piala Wali Kota itu adalah sebagai suatu inisiatif dari PSSI Kota Bandung untuk mengembalikan Kota Bandung sebagai barometer sepak bola, termasuk sepak bola wanitanya. Wanita. Kita namanya orang Bandung dong, selalu ingin terdepan, ingin terbaik ya karena kreativitasnya. Nah, termasuk sepak bola wanitanya juga gitu. Diharapkan ke depan sepak bola wanita Bandung tuh lebih populer, lebih membanggakan dan bisa lebih mengharumkan nama Kota Bandung. Agar bisa bersaing dengan sepak bola lainnya mungkin, Bu ya. Iya, tetap aja di dunia wanita. Bu ya. Jangan sampai ingin bersaing nanti mengalahkan laki-laki, nggak ada. Kodrat wanita tetap wanita. Kita bersaingnya sesama wanita, jangan sama laki-laki ya. Tapi bersaing juga bersaing sehat, bersaing baik Bersaing ya. dalam dunia olahraga. Iya, bersaing positif gitu. Nah, untuk dari kan ini mau diadakan Piala Wali Kota nih, Bu ya. Ya, Nah, dari kesiapan para panitianya gimana gitu, Bu? kesiapan panitia nih luar biasa ya di luar ekspektasi. Memang kita ada delay ya, bukan delay sebenarnya sih. Ini rencana dari tahun lalu untuk Ya. diadakan, tapi karena pandemi waktu itu masih ada level 3, kita tidak boleh mengadakan lagi. Kemudian tanggal 15 Januari itu pernah diadakan Road to Wali Kota. Ya. Itu dalam rangka menginventarisir sejauh mana sih ketertarikan anak-anak kan ini dari U17 ya, Ya. usia 17 ke bawah gitu. Ketertarikan mereka di mana kita melakukan coaching klinik. Ternyata alhamdulillah waktu itu terdaftar sekitar 98 orang. Wanita semua tuh level-level SMP. Ya. Nah, akhirnya coba kita gali lagi dengan mensosialisasikan. Itu tujuannya sebenarnya hanya mensosialisasikan sih. Tapi kalau nanti impact-nya ternyata bisa menggelorakan sepak bola ini di seluruh Bandung gitu ya dan akhirnya banyak ditemukan bibit-bibit untuk atlet ke depannya ya alhamdulillah. Tapi tujuan dari Wali Kota Cup sekarang itu adalah mensosialisasikan apa yang sudah ada di Kota Bandung ini di mana asosiasi PSSI-nya sudah ada wadah yang khusus menaungi sepak bola wanita, kemudian memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa ini loh sepak bola tuh sekarang PSSI sudah begitu mewadahinya, kemudian bisa menjadi suatu tempat untuk berkarir. Dan di circle sepak bola tuh kan bukan hanya sebagai atlet, Ya. tetapi bisa berprofesi mau menjadi wasit, mau jadi profesi lainnya, misalnya medcom atau kemudian tenaga medis atau jadi IO untuk suatu event gitu ya.
Nah, itu menjadi banyak yang bisa memberdayakan generasi muda perempuan di Kota Bandung untuk bisa berkarya melalui sepak bola. Nah, tadi kan dari kesiapan para panitia nih Bu ya. Ya, Nah, sekarang kita masuk ke kesiapan dari dari kecamatannya Bu, mungkin ya. bagaimana? Alhamdulillah kesiapan dari panitia ini dari target ya. Seluruh Kota Bandung ini kan ada 30 kecamatan. Ya, Kita waktu itu nggak berani untuk menargetkan 100% peserta ya. Artinya jangan jangan terlalu menargetkan 30 kecamatan semua ikut. Akhirnya kita 80% lah, 25 atau 24 buat kita cukup gitu ya. Yang penting tersosialisasikan. Tapi di luar dugaan ternyata animo dari para kecamatannya ini luar biasa. Nah, akhirnya sekarang semua mendaftarkan 30 kecamatan itu sudah terregistrasi semua, sudah dilakukan screening karena ini udah H-6 ya. ya. Sudah melakukan screening, setor data segala macam sudah dipenuhi. Alhamdulillah sudah beres untuk proses pendataan dan pendaftaran. Dan di luar ekspektasi yang mendaftar adalah 32 tim. Artinya apa? Ada 2 kecamatan yang mengirimkan 2 tim. Dan ini sebagai parameter bahwa sudah meluas gitu ya Bahwa sepak bola animonya ini. sudah itu Bu ya. Betul. Maksimal di usia 17, 1 Januari, kelahiran 1 Januari 2005. Memang kita tidak batasi untuk pemain-pemainnya, diberi keleluasaan kepada kecamatan untuk mengambil sementara ini dari manapun. Karena apa? Dari awal tuh kita menyangka tidak akan ada sebanyak itu atlet bola. Tapi ternyata luar biasa dan ini nambah semangat kita sebagai panitia ya. Kedepannya nih harus rutin dilakukan dan mudah-mudahan dari turnamen ini yang tadinya hanya mensosialisasikan tapi terdapat atlet-atlet yang memang potensi gitu loh. Gitu. Berarti ini semua ada tujuannya ya Bu ya, untuk sampai kemana gitu Bu ya. Pasti. Jadi tujuan kita awalnya mensosialisasikan, kemudian memberitahukan bahwa ini di PSSI Kota Bandung sudah ada komite tetap sepak bola wanita dan pengurusnya alhamdulillah banyak wanita-wanita yang berpotensi gitu yang mau terjun untuk mengurusi sepak bola wanita ini. Nah, jadi luar biasa. Saya salut sama jajaran kecamatan ya. Mereka begitu antusias dan kan kita punya grupnya tuh, bikin Ya, grup seluruh kecamatan. Wah, rame. Jadi mereka semacam apa ya, saling membanggakan timnya masing-masing gitu dengan kostumnya yang luar biasa. Mereka uji uji tanding ya, latih tanding dengan kecamatan lain. Kemudian difasilitasinya juga alhamdulillah support dari masyarakatnya juga luar biasa. yang pastinya seru mungkinnya Bu dari seluruh kecamatannya Bu. Mudah-mudahan insya Allah ini bakal seru banget. Jadi antusias dari kecamatan luar biasa, kemudian dari anak-anaknya juga yang daftar sangat sangat bersemangat ya. Dari tadinya maksimal 10 pemain setiap kecamatan, Ya, itu ditawar mereka akhirnya 14. Padahal kita berpikir kenapa 10, khawatir nggak ada pemain. Jadi udah 10 orang cukup gitu. Karena kan mainnya tuh 2 kali 10 menit. ya. 2 kali 10 menit dan 7 lawan 7. Itu Jadi teh di lapang full apa enggak, setengah Ibu? kita pakai setengah. Setengah. Jadi pakai setengah lapang 40 kali 60, waktunya durasinya 2 kali 10 menit, kemudian pemainnya 7 lawan 7. Ketika kita maksimal pemain 10 orang dengan 3 cadangan, Ya. tapi ternyata ada tawaran dari kecamatan, udah 14 orang aja kasihan nih kalau ini. Nah, kita menggunakan selonggar mungkin supaya semua merasakan dulu. Jadi silahkan ikut main, dibuka seluas-luasnya, tapi tetap ada aturan-aturan sama regulasi yang sudah kita tetapkan. Nah, tapi ada kendala nggak sih Bu dari pendataan di setiap kabupaten, kecamatannya Ibu? Pendataan alhamdulillah ya sekarang anak-anak udah canggih ya. Ya. Pendataan tinggal lempar Google Form udah keluar tuh semua. Foto, tanggal lahir, akte, segala macam sudah Ya. dengan mudah bisa diakses gitu ya. Dan alhamdulillah dari camat-camatnya sendiri sebelum daftar ke kita ya mereka sudah seleksi juga ya. Jadi tidak ada pelanggaran-pelanggaran atau diskualifikasi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi gitu. Dari usia mereka sudah tahu persis dan rata-rata mereka sudah tahu kok aturan main bahwa apa yang nggak boleh begitu regulasi dikeluarkan. Kemarin diadakan manajer meeting, pertanyaan-pertanyaan juga nggak terlalu banyak. Jadi insya Allah lah
dengan dukungan semua pihak gitu ya, termasuk dari media ini juga sangat terima kasih membantu mempublikasikan untuk acara ini. Intinya sudah siap semua ya Bu dari Insya Allah dengan target 80% kita tercapai, pemain sebanyak 107% tuh udah buat kita luar biasa, dan para panitianya juga semua volunteer loh panitia ini. Jadi alhamdulillah kita bisa bersemangat, bersinergi gitu ya dengan mereka-mereka yang mampu mengeluarkan waktu, tenaga gitu ya, materi untuk memikirkan kemajuan sepak bola wanita di Bandung ini. Nah, untuk pertandingan itu apakah baru pertama kali atau sebelumnya sudah ada pertandingan Bu untuk perempuan ini? Kalau pertandingan banyak ya, kayak Ya. tadi yang rutin Piala Pertiwi, kemudian juga untuk seleksi ke Porda dan sebagainya. Tapi turnamen antar kecamatan itu karena waktu itu pernah diadakan tahun 2005, Tahun 2005. tapi oleh praktisi sepak bola, mungkin kalau ada yang kenal sih Ibu Papat Misal, itu praktisi sepak bola, sekarang juga aktif di PSSI. Beliau sangat concern mungkin selama hidupnya ya, dia mendedikasikan untuk sepak bola wanita. Pernah melakukan katanya waktu 2005 itu sama, mengadakan turnamen sepak bola antar kecamatan, dan waktu itu yang juaranya adalah yang masuk final Kecamatan Cicadas, antar kecamatan sama. Jadi Kecamatan Cicadas dan Andir. Ini dua-duanya adalah komunitas pasar ya. Iya. Jadi pasar saat itu final tutup. Lapangannya tuh di Arca Manik juga. Itu bekas lapas wanita sekarang. Nah, di situ kalau mungkin yang tahun 2005 pernah nonton di situ, itu rame banget. Masih kecil dong Bu kita semua Bu. Masih 5 tahun. Masih kecil. Iya. Tanya sama bapaknya deh. Karena itu menjadi cukup fenomenal juga gitu loh. Waktu itu memang belum banyak mungkin ya. Nah itu saya melihat ada sosok seorang praktisi sepak bola ini, kenapa tidak gitu untuk kita lakukan regenerasi, membangun sepak bola lebih maju, kemudian juga bisa kok sepak bola ini dijadikan tempat untuk berkarir, tidak untuk hobi. Dan ini kegiatan sepak bola ini kan multi impact. Iya. Bisa kemana aja. Nah, turnamen besok juga kemarin waktu manajer meeting disampaikan ke para camat pada saat defile itu bukan hanya untuk tampil ini loh atletnya, karena kan mereka belum jadi atlet sebenarnya, calon atlet. Tapi biarkan mereka punya keleluasaan gitu ya, menjadi kebanggaan kecamatannya. Makanya silahkan camat punya program apa gitu ya, dipublikasikan pada saat defile itu, entah memegang apa yang quotes-quotes atau tag program mereka yang lagi ditonjolkan apa nih gitu. Misalnya pembangunan generasi muda melalui apa, kan sekarang banyak ya Taruna Karya atau apa tuh pada kreatif kan. Tapi kan acaranya kreatif gitu ya, membangun lebih positif. Nah, silakan nanti pada saat menjadi perform, waktunya para kecamatan tuh untuk perform, menampilkan ada generasi muda di kecamatan itu ngapain sih gitu. Berarti kalau untuk di bawah naungan PSSI itu baru sekarang ya berarti Bu ya? Iya, kalau yang menyelenggarakannya Asosiasi PSSI Kota Bandung baru kali ini dilaksanakan antar kecamatan. Nah, misinya itu tadi, kenapa diambil antar kecamatan, supaya mensosialisasikan seluruh kecamatan ini terbangun kesadaran bahwa oh iya, ada dunia sepak bola yang bisa dijadikan tempat untuk berkarir. Kedua juga kepada para orang tuanya, mungkin barangkali yang sebelumnya punya pandangan atau paradigma bahwa sepak bola ini hanya milik kaum laki-laki, sekarang sudah mulai terbuka lah, ada loh. Dan kita tetap mengedepankan feminisme dari setiap pesertanya ya. Jadi ini tetap mereka perempuan, ini sepak bola perempuan. Nanti lihat deh nonton. Kostum mereka, cakep-cakep. Kostumnya bener kan itu di share di grup di level SMP, SMA, kalau memang mereka punya potensi. Jadi awalnya kita untuk merekrut itu nggak selamanya harus atlet bola, dia basket, yang penting hobi olahraga aja dulu. Ini menjadi salah satu cabang olahraga yang bisa mereka geluti juga gitu loh. Asal dia misalnya selama ini ada basic Bu ya. Kalau senang olahraga ada basic. Dia misalnya senangnya basket gitu ya. Dia mantep banget tuh megang bola. Ya udah silahkan cobain di sepak bola, cobain jadi kiper. Jadi nggak selamanya kita ngerekrut harus pintar bola dulu. Jangan, kita buat ini fun dulu gitu, bisa diterima oleh
berbagai kalangan, yuk kita main sama-sama. Begitu mereka merasa bahwa ini olahraga yang menyenangkan, ya otomatis kita punya sources lebih banyak lah untuk mencari atlet. Berarti Gitu. kita dilatih dulu Bu ya untuk Ya, agar bisa jadi pemain profesional mungkin ya. dikenalkan, kemudian dilatih, kemudian diarahkan, itu tujuan kita. Jadi tidak berhenti sampai selesai sepak bola wanita ini, turnamen ini, kemudian kita beres, sukses acara, selesai nggak diapa-apain, ya kita Ya. pasti ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya dengan, kan udah ketahuan tuh sekarang tiap kecamatan ternyata punya, ya kita cobalah merapatkan barisan dengan pihak-pihak kecamatan supaya ini anak-anak ini benar-benar bisa dibina, bukan hanya dari technical skill sepak bolanya juga, tetapi mengajarkan semacam life skill-nya lah. Ya, Karena dalam sepak bola ini kan terbangun segala bukan cuma fisiknya ya, tapi mental, bagaimana dia cara berpikir untuk tim, mental untuk mengurangi ego karena Ya. ini kerja tim gitu ya. Nah, hal-hal itu yang perlu, mudah-mudahan bisa membangun generasi muda melalui sepak bola ini. Nah, kalau untuk impact-nya Bu, Ya, dari pertandingan ini ke depannya untuk apa Bu? harapannya sih bisa memotivasi ya anak-anak muda ini, terutama yang usia masih belasan tahun gitu Ya. ya. Kita memberikan gambaran kepada mereka, mereka punya peluang. SSB atau Akademi Sepak Bola sekarang sudah banyak banget di Bandung, bisa menjadi pilihan mereka untuk melatih dirinya. Kemudian juga kepada masyarakat Bandung nih, ini udah bukan milik laki-laki lagi, Ya. gitu. Nah, itu kita terus-terus bangun, mungkin mengadakan banyak latihan, pendekatan juga kepada stakeholder, bagaimana supaya ini bisa terjaga, bisa terus membangun, membina mereka melalui sepak bola ini. Ini kan diikuti oleh usia 17 nih Bu ya. Ya, maksimal Maksimal 17. 17. Mhm. Apa mungkin nanti untuk kedepannya bakal ada di usia lain gitu Bu? Pasti, karena kan sesuai kebutuhan. Ya. Ya, sesuai kebutuhan. Kita butuh grassroots yang benar-benar kita bina dari awal, mungkin usia 9 tahun, usia 11 tahun. Yang penting dia suka dulu dengan sepak bola ini, nanti kelihatan kok mana yang berbakat, dan tambah latihan. Dan ini perlu tidak instan kan ya. Ya. Nah, itu juga Perlu ada melatih latihan. mereka bahwa menjadi atlet yang populer atau menjadi atlet timnas itu tidak instan. Ya. Mereka butuh proses, butuh waktu, dan butuh latihan yang lebih. Tidak hanya latihan yang seperti kebanyakan ya seminggu 3 kali dia berharap jadi atlet, ya nggak begitu juga. Nah, pemahaman itu yang perlu kita sampaikan. Nah, sebelum adanya pertandingan Piala Wali Kota ini, di perjalanan di belakangnya itu, sebelum ada perjalanannya, bagaimana Bu lika-likunya? Apakah ada apa gitu Bu? Lika-likunya, Jadi mungkin keseruannya pemain sudah ada, tapi kenapa ini sulit dilaksanakan karena penggerak atau yang melakukan atau motornya ya. dari event ini mungkin belum ada. Jadi hanya rutin menunggu kegiatan yang dari pusat, kemudian diaplikasikan, pusat yang mengadakan, yang kini yang di bawah berpartisipasi gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan sekarang alhamdulillah di Komtab Sepak Bola Wanita ini kita ada pasukan terutama perempuan-perempuan juga ya yang potensi gitu mampu mewadahi mereka, itu sekitar ada 8 orang. Kemudian di bawah kepemimpinan Pak Eksekutif Komite Pak Zainal Insan ya, itu juga menambah kita menjadi suatu tim yang bisa bagaimana caranya melakukan pembinaan-pembinaan di sepak bola wanita ini. Ya perjalanannya kemarin-kemarin mungkin agak cukup sepertinya Ya. sulit mengadakan ini, tapi ternyata kalau kita duduk bareng, kita bekerja bersama sesuai tagline-nya Kerja Asosiasi nyata, Kerja Nyata, bekerja bergerak bersama. bersama. Bergerak bersama. Nah, itu bener banget gitu loh. Jadi nggak usah banyak teori, nggak usah banyak apa, ya udah kerja nyata aja deh. Nanti ketahuan tuh begitu kerja sama, bergeraknya sama-sama ya nggak akan berat. Dan itu sudah kita rasakan gitu dengan perjalanan. Nah, di pertanyaan ini yang terlibat tuh siapa saja Bu dari kepengurusan PSSI Kota Bandung ini Bu? Yang terlibat dari berbagai berbagai
apa ya, latar belakang, kalangan, pendidikan. Intinya istilah Pak Ketum itu, udahlah nu daek gawe we pokona mah gitu ya. Kalau pinter mungkin nomor sekian ya. Maksudnya pada akhirnya ya, Nah, untuk kerja begini tuh yang ya harus mau dulu. Harus mau, kemudian barangkali juga kalau udah mau pasti dia akan menyisihkan waktu kan untuk itu. Begitu dia senang pasti dia komit. Jadi sebetulnya pinter saja tidak cukup, harus ada kemauan. kemauan Ada dan kemauan, ada punya link, punya ide. Ya dengan cara begitu orang akan lebih punya peluang ya untuk bekerja sama, kemudian kita membuat suatu, menyatukan ide gitu, kemudian kita rumuskan, ada yang membackup tuh dalam artian ya secara organisasinya kita dipayungi gitu loh. dipayungi oleh Askot Bandung. Iya, Askot Bandung nih sok majuin ini sepak bola wanita di bawah Askot ini gitu. Berarti sangat didukung Bu ya. Sangat-sangat didukung baik oleh pemerintahan, Pak Wali Kota sendiri, baik oleh semua pejabat yang kemudian seluruh stakeholder lah, Ya, beberapa sponsor, kemudian orang tua dari atlet-atlet atau dari sekolah sepak bola juga sangat mendukung gitu. Itu yang membuat kami optimis lah bahwa Wali Kota Cup ini insya Allah bisa berjalan dengan lancar. amin. Amin, doanya ya, supportnya, doanya. Nah, ini tuh pertandingan ini dilaksanakannya kan di tanggal 28 28, 30, 31. 31. Iya, Nah, biar sobat gurame nggak pada bertanya-tanya nih Bu, iya. pertandingan ini dilaksanain di mana nih Bu? Pertandingannya di Sasana Olahraga Arca Manik. Ya, Ya, kemudian tanggalnya 28 itu tanggal pembukaan. Kita akan mulai jam 8. Mudah-mudahan Pak Wali Kota juga bisa hadir, tidak ada halangan. Kemudian langsung mengadakan pertandingan babak pertama itu sampai sore karena kita kan berarti ada 32 tim ya. ya, 32 tim. Kemudian nanti pas besoknya itu hari Jumat itu istirahat dulu, baru hari Sabtu dilanjutkan pertandingan, hari Minggu tuh semifinal dan final. Nanti di final itu langsung ke penutupan setengah kompetisi sih. Setengah kompetisi. Iya. Nah, ini kenapa hari Jumat itu libur karena dari waktu juga, dari segi waktu ya terbatas. Kemudian ini kan rata-rata belum jadi atlet. Ya, Kita nggak tahu kemampuan mereka. Bisa jadi dalam satu hari itu mereka main 2 atau 3 kali main. Makanya Jumatnya kita istirahat dulu, baru hari Sabtu kita main lagi. Kalau udah hari Sabtu main, itu kan yang kebawa di hari Minggunya paling yang semifinal berarti 8 besar. ya. Nah, yang ininya berarti tidak terlalu berat gitu, tidak terlalu tiap hari main karena kita nggak tahu ini belum terbaca fisik dari masing-masing, kenapa kita juga memakai waktu durasi yang 10 kali 10 gitu. Berarti dibolehkan oleh penonton nih Bu ya. Penonton boleh tapi terbatas. Terbatas. Karena masih kita belum aman, belum 100% aman ya kondisi Covid ini. Jadi regulasinya seperti itu, tapi jangan khawatir karena tetap akan kita tayangkan melalui live streaming dari PSSI difasilitasi. Nah, itu salah satu fasilitas juga. Jadi benar-benar kita didukung deh, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Ya, buat penontonnya juga tidak akan ketinggalan karena akan disiarkan secara live streaming. Nah, kan di program ini kan program Piala Wali Kota ini kalau sudah terlaksana apakah ada program unggulan yang akan dilakukan ke depannya gitu Bu? Pasti ada. Pasti ada. Mungkin nanti akan berupa liga. Iya. Kan kalau sekarang turnamen kita tidak melakukan seleksi apa-apa. Tapi kalau liga itu benar-benar kita menyeleksi sesuai usia yang akan dibina dan akan dilatih untuk menjadi awal atlet Porda dulu. Kalau memang terseleksi lagi membekali untuk menjadi atlet timnas. Karena kemarin juga kan waktu PON itu dari Jawa Barat ini dari waktu timnas itu kan dari Jawa Barat 8 pemain mewakili untuk menjadi timnas. Jadi ya harapannya sih di Kota Bandung ini benar-benar menjadi barometer. Iya. Dan atmosfernya yang mengundang. Iya, dan bisa memberikan kontribusi sebanyak mungkin lah
bagi sepak bola Indonesia, sepak bola Indonesia, bagi khususnya di timnas. wanita gitu ya. Iya, insya Allah. Ada harapan nggak sih Bu untuk untuk para wanita dari Ibu? Harapannya gini, kepada para penggemar sepak bola, jangan begitu latihan langsung ingin menjadi atlet. Kemudian baru jadi atlet langsung ingin menjadi pemain timnas. Ya, jadi proses-proses itu harus dilalui, kemudian walaupun anak-anak mungkin harus punya tujuan dulu. Intinya mau belajar dan berlatih Bu ya. Tujuan dia masuk sepak bola untuk apa? Ketika dia sadar betul tujuan sepak bola itu untuk apa, pada saat prosesnya akan menuju ke sana. Jadi kalau dia belum tahu tujuan sepak bola untuk apa, ya buat nggak tahu diajakin temen, ya artinya ya segitulah gitu. Tapi kita upayakan setiap nanti dalam suatu akademi atau sepak bola sekolah sepak bola itu mungkin akan diadakan semacam pembinaan, coaching gitu ya untuk para calon-calon atlet ini. Dari awal kita tanya tujuan mereka apa. Sehingga apa yang mereka mau, apa yang mereka lakukan itu benar-benar sesuai atau terarah dengan apa yang menjadi rencana dia. Jangan sampai nanti hanya untuk ikut-ikutan tetapi ingin tiba-tiba jadi pemain timnas atau pemain Porda. Padahal kemampuannya, tapi kalau dia tahu dulu tujuan dari awal, dia ingin jadi atlet Porda. Otomatis dia akan mempelajari cara jadi atlet seperti apa sih. Cara menjadi atlet Porda itu apa sih. Otomatis kan harus dia mempelajari Bu ya, iya, artinya timbul dari dirinya sendiri dulu gitu. harus mau menggali. Iya, nah kita ingin membiasakan para perempuan-perempuan generasi muda ini setiap melakukan apapun dia tahu persis, sadar persis apa yang menjadi tujuannya. Ya ujung-ujungnya nanti tujuan hidup dia gitu ya. Nah mudah-mudahan kalau dia memang sudah suka dengan bola, dia punya tujuan, ingin berkarir di sepak bola, ya otomatis apa yang nanti kita sampaikan untuk dipelajari, untuk dibina ketika dia masuk ke suatu klub gitu ya dengan proses pembelajaran disiplin yang keras, mungkin dia akan menerima dan akan sangat disiplin untuk mengikutinya karena tujuan dan kemauan tadi. Baik Ibu, semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Supportnya ya dari semua. Masih ada dari Ibu pesan mungkin? Pesan saya dukung terus sepak bola wanita ini dan kita tetap jaga sportivitas. Kemudian satu hal yang ingin saya tekankan, walaupun sepak bola wanita tetapi tetap menjaga feminisme dari kodrat seorang wanita. Tuh Sobat Gurame dengerin pesan dari Ibu. Dia. Pertanyaan terakhir nih Bu, Ya. pertandingan ini disponsori oleh siapa Bu kalau boleh disebutin? Boleh, karena ini menjadi yang mendukung gitu ya. Ada Bank Jabar Banten, kemudian juga ada dari Perumda Tirtawening, kemudian ada juga dari Kodaci. Terima kasih Kodaci, sepatu kita semua pakai Kodaci loh. Boleh juga masuk ke podcast ini. Ada Wings Food. Mereka juga akan memberikan beberapa produk pada saat pertandingan. Kemudian juga ada dari Tri yang ikut mensponsori. Kemudian ada Almasum, ada Ami 5, itu salah satu produk merchandise yang sudah kita pakai dari sejak Road to Wali Kota. Kemudian ada perusahaan catering itu PG kali namanya. Nah, itu dari PG Catering, kemudian apa lagi ya? Itu sih. Itu yang Itu semua berarti yang sponsori. sudah confirm ya, Confirm. sudah confirm mensponsori. Ada sih beberapa lain mungkin masih dalam proses. Biasalah akhir-akhir baru confirm untuk mensponsori. Tapi sampai saat ini dari itu. Semoga cepat yang lain bisa masuk juga. Amin. Tiba-tiba booming gitu ya. Begitu habis denger podcast ini langsung pada ikutan gitu. Harus masuk, harus support juga Bu ya. Amin, iya. Oke Sobat Gurame, itu tadi obrolan saya dengan Bu Dia. Mudah-mudahan Ibu Dia nggak bosan diundang ke podcast ini Bu sebagai pembicara. Dengan senang hati.
Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Sobat Gurama yang sudah nonton. Tunggu keseruan kita di episode berikutnya. PSSI, bekerja nyata, bergerak bersama.